Nanti direkam aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pagi hari ini materi matematika untuk PGSD yaitu tentang satuan pengukuran. Di dalam satuan pengukuran yang akan kita pelajari nanti ada satuan ukuran panjang, ada satuan berat, ada satuan luas, satuan volume, dan juga nanti ada satuan berat dan volume ini untuk menggunakan satuan are. Nah, yang pertama yaitu yang akan kita pelajari adalah satuan ukuran berat. Untuk mempelajari satuan berat, maka yang pertama harus kita pahami adalah urutan daripada satuan ukurannya. Kita harus paham, yaitu urutannya dari kilometer, hektometer, dekameter, kemudian meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter yang dibuat seperti tangga seperti ini. Nah, bisa dilihat di layar kacanya, di situ ada urutan dari kilometer sampai milimeter. Kemudian setelah kita bisa menghafal dari kilometer, hektometer, diameter, dan seterusnya sampai milimeter, setelah itu baru yang harus kita pahami adalah aturan daripada penggunaan satuan panjang dengan tangga ini. Yang pertama, kalau satuan ukuran panjang ini ke arah ke bawah, jadi tangganya arahnya ke bawah, maka dia dikalikan 10. Atau lebih mudah juga bisa ditambah 0,1 atau dikali 10 ya. Jadi misalnya kilometer, kita jadikan ke dekameter dam misalnya. Misalnya 5 kilometer itu berapa dekameter? Nah, sekarang kita hitung dari kilometer ke dekameter. Turunnya ada berapa tangga? Dari kilometer turun ke hektometer, kemudian turun lagi ke dekameter. Karena turunnya ada 2 tangga, maka kita kalikan 100. Karena 1 nolnya 2 itu nilainya 100. Kalau begitu 5 kilometer dijadikan dekameter menjadi 500 dekameter. Atau yang paling mudah 5 km ditambah 2 nol karena turunnya adalah 2 tangga. Jadi nolnya tambah 2. Kalau begitu 5 tambah nolnya 2, 500. Kalau sebaliknya naik tangga dari bawah ke atas. Jadi dibagi 10 setiap naik 1 tangga. Misal dari meter dijadikan hektometer. Misalnya 5.000 meter, kita jadikan berapa hektometer. Karena dari meter ke hektometer ini naik, kita hitung berapa naiknya. Dari meter ke dam, kemudian ke hektometer, naik 2 tangga. Karena naik 2 tangga, nolnya dikurangi 2 saja. Jadi 5.000 dikurangi nolnya 2 menjadi 50. Atau 5.000 meter dibagi 100. Nah, karena 100 nolnya 2, kita coret 5.000 nolnya 3, kita coret 2, sehingga sisanya menjadi 50. Dengan demikian, 5.000 meter dijadikan hektometer menjadi 50 hektometer. Nah, itu konsep ya, konsep dasar untuk ukuran. Kalau untuk ukuran luas, itu konsep dasarnya sama dengan ukuran panjang. Artinya sama,
urutan daripada ukuran satuannya itu sama, hanya saja meter diganti meter persegi. Meter persegi, dilihat di situ. Nah, contohnya ini keluas. Nah, di sini ada meter persegi. Jadi kilometer menjadi kilometer persegi, hektometer menjadi hektometer persegi. Nah, persegi di situ ada angka 2 kecil, itu menunjukkan panjang kali lebar. Nah, di situ ada pangkat 2 kecil ya. Nah, itu merupakan hasil daripada perkalian sisi-sisi, yaitu panjang dan lebar. Makanya di situ ada bentuk pangkat 2 kecil, yaitu persegi. Nah, seperti konsep panjang, bedanya kalau panjang itu ketika ukurannya menunjukkan turun ke bawah, dia dikali 10 setiap turun 1 tangga. Kemudian dibagi 10 setiap naik tangga. Tetapi kalau untuk meter persegi, untuk luas, itu setiap turun 1 tangga dikalikan 100. Sebaliknya kalau naik dibagi 100 juga. Nah, konsepnya sama. Nah, misal 1 kilometer persegi, kita jadikan hektometer persegi. Karena hektometer persegi ke kilometer persegi ini adalah naik, turun 1 tangga, maka dikali 100. Jadi 1 kilometer persegi ke hektometer persegi adalah 100 hektometer persegi. Demikian pula kalau misalnya turun 2 tangga, 3 tangga, maka setiap turun 1 tangga 100, kalau 2 tangga berarti dikalikan 10.000 dan seterusnya. Jadi 1 tangga itu ditambah dikalikan 100 lagi. Ya. Kalau misalnya naik itu dibagi. Misalnya 10.000 meter persegi. Ya, dijadikan hektometer persegi. Nah, dilihat di situ naik 2 tangga. Kalau naik 2 tangga berarti nolnya 4 ya, kali 10.000. Kalau begitu 10.000 meter persegi, ya 0,4-nya tinggal dibuang atau dibagi 10.000 menjadi 1 hektometer persegi. Dan begitu seterusnya. Nah, untuk satuan luas ini ada satuan yang berbeda, yaitu menggunakan are. Kalau menggunakan are, yang dijadikan ukuran atau perbandingan itu adalah hektometer persegi. Nah, hektometer persegi ini sama dengan hektoare atau hektar. Ya, sama dengan hektar. Jadi kalau misalnya dari persegi dijadikan hektar atau kiloare, hektoare dan seterusnya, maka yang kita jadikan ukurannya adalah hektoare sama dengan hektometer persegi. Atau boleh menggunakan ukuran jam persegi. Jam persegi itu sama dengan are, boleh. Jadi salah satunya saja. Ya, salah satunya saja. Misalnya begini. Misalnya 50.000 dekameter persegi. Nah, 50.000 dekameter persegi itu berapa are? Nah, 50.000 dekameter persegi berapa hektar gitu ya, misalnya ya. 50. Nah, itu kita jadikan hektometer saja. 50.000 dekameter persegi kita jadikan hektometer persegi. Jadi naik 2 tangga, berarti kita bagi 100. Berarti nolnya 4 kita kurangi 2. Jadi nolnya tinggal 2. Berarti tinggal 500 hektometer persegi. Nah, 500 hektometer persegi sama dengan 500 hektar. Oh, kalau begitu 50.000 dekameter persegi itu sama saja 500 hektar. Jadi begitu. Yang dijadikan ukuran adalah hektometer persegi sama dengan hektoare. Nah, ini contoh yang lain. Misalnya contoh operasi hitung yang melibatkan satuan luas misalnya. Ini contoh. Misalnya 1 kilometer persegi tambah 2 hektometer persegi, berapa dam persegi?
Nah, di sini ada 1 kilometer persegi, kita jadikan dam dulu. Dari kilometer persegi menjadi dam, itu turun 2 tangga. Jadi kita kalikan 10.000. Jadinya 1 kilometer persegi menjadi 10.000 dekameter persegi. Kemudian 2 hektometer persegi. Kita jadikan dekameter persegi kan turun 1 tangga. Jadi kita kalikan 100. Jadi 2 hektometer persegi kali 100 sama dengan 200 dekameter persegi. Setelah diketahui masing-masing baru dijumlahkan, yaitu 10.000 dekameter persegi dan 200 dekameter persegi sama dengan 10.200 dekameter persegi. Nah, yang ketiga adalah satuan sekarang yang ketiga adalah satuan ukuran volume. Konsep dasarnya sama ya. Jadi baik satuan ukuran panjang maupun luas maupun volume itu dasarnya sama. Jadi dari kilometer menjadi kilometer kubik. Jadi awalnya meter menjadi meter kubik. Kalau satuan panjang kan kilometer, kalau luas meter diganti meter persegi. Kalau volume menjadi meter kubik. Nah, meter kubik di situ kan ada pangkat 3 kecil ya. Itu pangkat 3 kecil itu artinya adalah perkalian, ya, hasil perkalian dari panjang kali lebar kali tinggi. Makanya di situ ada pangkat 3 kecil, jadi bacanya meter kubik. Konsepnya sama, hanya perbedaannya tadi kalau panjang, ya, kalau panjang itu dikalikan 100 untuk turun 1 tangga, untuk luas dikalikan, untuk panjang dikalikan 10, kemudian untuk luas dikalikan 100. Nah, kalau untuk volume itu dikalikan 1000. Demikian pula untuk apabila naik. Kalau untuk panjang, kalau naik itu dibagi 10, kalau luas dibagi 100, kalau volume dibagi 1000. Nah, ini contohnya. Misalnya 1 cm kubik dijadikan milimeter kubik. Nah, dari sentimeter kubik kemudian dijadikan ke milimeter kubik itu turun 1 tangga. Karena turun 1 tangga maka dikalikan 1000. Karena di sini kubik. Kalau begitu 1 cm kubik menjadi 1 cm milimeter kubik. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung satuan volume dengan menggunakan liter, saudara? Kalau tadi ada satuan luas dari meter persegi menggunakan are. Kalau are tadi yang dijadikan ukuran adalah hektoare sama dengan hektometer persegi. Atau dekameter persegi itu sama saja are. Nah, untuk liter yang dijadikan acuan adalah ini ketentuannya liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi kalau misalnya satuannya menggunakan meter kubik ya dan ingin dijadikan satuan liter, maka harus kita jadikan desimeter kubik terlebih dahulu. Karena 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Atau boleh menggunakan kiloliter. Boleh saja kalau kita misalnya ingin menggunakan kiloliter patokannya, maka 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik. Nah, kalau menggunakan mililiter berarti 1 cm kubik. Atau mungkin salah satunya saja, mana yang paling mudah. Contoh, misalnya 0,85 meter kubik, berapa liter? Nah, kita tahu bahwa liter itu kan sama dengan desimeter kubik. Kalau begitu meter ini dijadikan desimeter dulu. Jadi meter kubik kita jadikan ke desimeter kubik, itu dia turun 1 tangga. Karena turun 1 tangga maka dikalikan 1000. Jadi 0,85 dikali 1000.
Hasilnya 850 desimeter kubik. Nah, 850 desimeter kubik itu sama saja 850 liter. Jadi 0,85 mili meter kubik itu sama saja 850 liter. Nah, sekarang yang keempat adalah yang terakhir, itu satuan ukuran berat. Untuk satuan ukuran berat itu dari meter dirubah menjadi gram. Yang pelajaran pertama tadi, yang pertama kalau untuk luas dari meter dirubah menjadi meter persegi. Untuk volume dari meter dijadikan meter kubik. Ya, kalau menggunakan are untuk satuan luas dari meter jadikan are. Jadi kilometer jadi kilo are dan seterusnya. Kalau untuk satuan berat berarti dari meter di meternya dirubah menjadi gram. Jadi kilometer menjadi kilogram, hektometer jadi hektogram dan seterusnya sampai milimeter menjadi miligram. Jadi gram ini adalah untuk menunjukkan ukuran berat. Beratnya berapa? Ya. Nah ini kalau untuk gram, ya, untuk gram itu perubahannya itu sama dengan satuan panjang, yaitu setiap turun satu tangga dikali 10, kemudian naik satu tangga dibagi 10. Nah itu untuk gram. Ini saya kasihkan contoh. Nah, contohnya adalah misalnya begini, misalnya 25.000 kilogram, kita jadikan gram misalnya. Nah, kita hitung dari kilogram turun hektogram, dekagram, gram, ada turun tiga tangga. Berarti kita bagi 10, 10 berarti dibagi berapa? 1.000. Karena dia turun 3 tangga. Karena turun 3 tangga kita bagi 1.000, maka 25 kilogram dibagi 1.000 menjadi 25 gram. Jadi untuk satuan ukuran berat ini sama dengan satuan ukuran panjang. Jadi setiap turun satu tangga dikali 10 dan naik dibagi 10. Baik, untuk materi satuan ukuran itu sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke latihan. Nah, ini ada latihan. Ya, latihan pertama yaitu latihan soal, dilihat di bukunya ada halaman 47. Halaman 47 ya, di situ ada latihan soal cerita. Misalnya Pak Sofyan memiliki 3 petak tanah yang luasnya masing-masing 0,5 hektar. Kemudian 35 dam persegi dan 15 hektare. Maka yang ditanyakan adalah luas tanah Pak Sofyan ya, itu berapa meter persegi. Nah ini caranya, ya, karena yang ditanyakan itu adalah meter persegi, maka yang menggunakan ukuran are atau di situ ada hektar, itu kan ada 0,5 hektar atau hektare. Nah 1 hektar itu kan sama dengan hektometer persegi. Maka 0,5 hektar ini sama saja hektometer persegi. Kemudian dari hektometer persegi kita jadikan meter persegi. Nah, itu kemudian sama 15 are. 15 are itu kan sama dengan dam meter persegi. Kemudian kita jadikan meter persegi. Ya, silakan untuk nomor 1 dikerjakan. Ya, silakan untuk nomor 1 dikerjakan. Ya, dikerjakan semua ya. Hasilnya berapa?
Sudah ada yang ketemu belum? 10.000, Pak. 10.000. Oke, baik 10.000. Kita lihat jawabannya 10.000. Yang lain ada yang berbeda? Sama, Pak. 10.000 ya. Oke. 0,5 hektar sama dengan 5.000 hektometer persegi ya. Dari 5.000 hektometer persegi kita jadikan apa namanya meter persegi. Nah ini ya hasilnya 10.000 meter persegi. Ya, oke. Ini 0,5 hektar menjadi 5.000 hektometer persegi ya. Jadi meter persegi, Pak. Oh iya, meter persegi. Nah, itu meter persegi ya. Kemudian 35 jam persegi itu kan menjadi 3.500 meter persegi. Kemudian 15 are sama dengan 15 jam persegi sama dengan 1.500 meter persegi. Hasilnya 10.000. Oke. Yang nomor 2. Nomor 2, coba dibaca tuh, dibaca dulu. Ini Nabila baca, Bil. Pak Yuda memiliki 3 petak tanah dengan luas masing-masing 600 meter persegi, 400 dam persegi, dan 25 are. Luas tanah Pak Yuda seluruhnya adalah berapa hektar? Ya, silakan dihitung. Berapa hasilnya? 1,25 hektar. 1,25. Ya, yang lain berapa? 1,25, Pak. Sama ya. Ya, sekarang kita buktikan. Oke. Ya, 1,25 hektar. Sekarang nomor 3. Nomor 3. Coba Angelia dibaca. Pak Anton memiliki sebidang tanah. Tanah tersebut digunakan untuk membuat rumah seluas 750 meter persegi, kolam ikan 12 are, dan kebun 0,75 hektar are. Luas lahan Pak Anton ... meter persegi. Baik, berapa hasilnya berapa? 9.450 meter persegi, Pak. Oke. 9.450 meter persegi. Oke, betul. Nomor 4, sekarang berapa hasilnya? 66,5. Oke, 66,5 ya. Oke, betul. Nomor 5. 20 are. 20 are. Ya. 20. Baiklah. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada beberapa materi-materi yang mungkin Bapak sampaikan belum bisa dipahami. Nanti akan kita berikan pemantapan materi lagi. Oke, terima kasih semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih karena hari ini kalian sudah mengikuti pelajaran. Dan insya Allah kita akan lanjutkan materi untuk minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.